kapan-kapan lagi kan ketemu sama beliau nih. Pertanyaan pertama, Beb. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa agama itu kan nggak bisa semata-mata disebut sebagai hal yang personal kata beberapa orang gitu. Karena kita tuh tugasnya berdakwah, kita tugasnya tuh sekedar mengingatkan dan segala macam. Kalau menurut Habib sendiri dalam beragama itu batasannya gimana sih, Beb? Buat sebagian orang juga kan mereka tuh memiliki pemahaman lain akan toleransi antara Islam dan agama lain. Nah, itu juga batasannya sebenarnya sampai mana sih? Gitu. Iya, dakwah itu pada dasarnya adalah mengajak. Kalau Gus Mus bilang dia harus tidak lebih buruk dari seorang kernek bis yang ngajak penumpang untuk naik bisnya dia. Dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang indah, nggak dengan jerit-jerit, nggak dengan pemaksaan gitu. Karena pemaksaan di Quran jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan poinnya jelas bahwa Nabi aja ngajak orang itu masuk Islam dengan cara yang baik dan dengan cara-cara yang indah. Itu masih banyak yang nggak ikut Nabi. Apalagi lu berharap bahwa orang akan tertarik pada agama ini dengan cara yang tidak indah, dengan cara yang tidak baik. Menurut gue itu sangat tidak rasional gitu. Kemudian yang kedua, batasannya adalah menyampaikan. Kita sampaikan kebenaran itu, orang kemudian ikut atau tidak, maka urusan orang itu. Begitu lo melebihi itu, maka sudah masuk pada wilayah pemaksaan. Memaksa itu gak mesti lo dengan secara fisik memaksa orang, tapi juga secara verbal. Kalau melakukan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati orang lain, termasuk juga mengganggu keimanan orang lain gitu. Artinya bukan berbicara secara diskusi, tapi sudah melempar omongan-omongan yang bisa menyakiti hati orang lain. Yang pertama pasti dakwah itu akan menjadi kontraproduktif. Kalau orang sudah tersakiti hatinya, pasti dia gak akan tertarik pada agama kita. Bukan hanya gak tertarik kepada agama kita, justru yang awalnya gak ada masalah justru jadi benci kemudian mungkin pada agama kita. Kalau lu baca sejarah Nabi, itu Nabi lebih mayoritas disukai sama orang pada saat itu, dan orang menjadi tertarik kepada Islam itu bukan karena sepenuhnya omongan Nabi, tapi lebih banyak karena melihat attitude Nabi, akhlak Nabi. Ketika berdagang dia jujur, kepada wanita dia sangat menghormati, kepada anak kecil dia sangat penyayang, kepada musuhnya pun dia sangat hormat. Maka kemudian orang mikir, ini orang kok bisa baik gini ya? Apa kira-kira yang ada di otaknya dan hatinya? Kebenaran apa yang dia yakini sehingga dia bisa mengeluarkan output berupa kebaikan-kebaikan yang begitu genuine. Itu yang membuat orang penasaran nih ya. Penasaran. Agama apa gitu. Karena pada dasarnya kalau lo memperdebatkan ajaran agama lo dengan agama lain, itu nggak ada habisnya. Iya. Karena frekuensinya aja udah beda gitu kan. Beda. Jadi yang bisa menarik adalah ketika sejauh mana agama itu berpengaruh kepada attitude lo. Benar-benar.